Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali semua karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, mari kita satu dulu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia dan tidak pernah berubah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan perlindungan Bapa, hingga Engkau boleh memberikan waktu dan pimpinan-Mu Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu ini Tuhan, untuk bersekutu bersama Bapa. Kami mengundang Engkau Yesus untuk hadir di dalam hati kami, memimpin kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan sebentar firman yang akan kami dengar Tuhan boleh menjadi satu perubahan dan satu rema dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau dan hidup di dalam Engkau Bapa. Berbicaralah Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkan Engkau. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca firman Tuhan, tapi saya mengajak sekali lagi kita baca dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat genap, dan nanti di ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Judulnya perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak tahu berkata dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, sampailah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Mari kita baca bersama ayat 8. Aku berkata kepadamu, Dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Ya, kita sudah baca Lukas ini setahun dan mungkin sering sekali kita sudah baca dan berlalu begitu saja. Di dalam perikop ini kita lihat ada dua tokoh, janda dan hakim. Di mana biasanya di bangsa Israel itu seorang janda itu diidentikan dengan orang yang lemah, orang yang miskin, sering ditindas, yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Tapi karena dia seorang janda, tidak memiliki suami atau mungkin keluarga, sering diabaikan orang. Begitu juga di sini ada tokoh yang Pak Hakim. Hakim kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu adalah seorang yang berlaku adil dan tidak melihat sosial ekonomi di dalam membela atau memutuskan suatu perkara. Jadi setiap ada perkara, seorang hakim harus memutuskan dengan benar, dengan adil, tidak melihat apakah itu keluarganya atau bukan. Ya, tapi kita lihat di sini sebaliknya, tokoh hakim digambarkan oleh Tuhan Yesus kita itu orang yang tidak takut siapapun. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Apalagi Tuhan dia yang tidak lihat, dia tidak kenal, dia tidak peduli ya. Tapi ibu ini, ibu janda ini ternyata dia seorang yang di ayat 1 itu dikatakan dia orang yang dia orang yang tidak jemu-jemu, tidak jemu-jemu berdoa, tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan. Dan dia tentu saja setelah berdoa, pasti saya yakin dia berdoa dulu sebelum datang ke Pak Hakim. Dia selalu mendatangi hakim itu berulang-ulang. Mungkin setiap perkaranya digelar, dipersidangkan.
Setelah itu dia datangi Pak Hakim di belakang kantor, minta pembelaan. Tapi karena kita tahu tadi Pak Hakim, ibu janda ini adalah seorang yang miskin, mungkin dia nggak punya uang untuk menyuap si hakim. Bisa jadi, kita nggak tahu kan. Pak Hakim nggak memperdulikan hal itu. Dia memasa bodohkan, tidak mendengarnya sama sekali. Sehingga seharusnya mungkin masalah ini, dan sampai kita tahu ya sampai saat ini juga sering sekali perkara-perkara itu lama sekali ada keputusan. Bahkan mungkin tidak dinaik-naikkan jika tidak ada sesuatu yang diberikan, ya itu sudah menjadi rahasia umum barangkali ya di mana-mana di muka bumi ini. Nah, begitu juga yang terjadi dengan ibu ini. Sampai akhirnya si ibu juga apa yang dia lakukan? Dia nggak putus asa, dia terus mendatangi hakim. Sehingga si hakim sendiri yang gerah, hakim sendiri yang akhirnya, aduh gimana ya? Dia merasa kayak di kungkung gitu ya. Mungkin dia merasa diserang di kiri kanan, padahal ibu janda ini aja sendiri yang mendatangi dia terus. Sehingga dia berpikir, ini masalah, kalau biarkan aja, ya repot aku nantinya. Karena mungkin aja si Pak Hakim didatangi si ibu ini ke rumahnya, di kantornya, dimanapun, bisa jadi ibu ini menguntit dia terus. Sehingga kalau kita pun seperti itu, kita gerah. Akhirnya dia marah dengan ibu ini, tapi ibu ini juga gak peduli. Dia datangin terus, tidak jemu-jemunya, dia dengan gigih dia terus datangin si Pak Hakim. Sampai akhirnya tadi Pak Hakim itu dengan dengan hati yang berat mungkin dia pikirkan, dia pertimbangkan sebagai hakim untung ruginya, tapi dia akhirnya memutuskan untuk dirinya sendiri. Dia putuskan, udahlah, aku selesaikan aja masalah ini, aku bela aja ibu janda ini, biar selesai semuanya, aku tenang. Dia tidak mengganggu lagi. Itulah dasar Pak Hakim itu tadi menyelesaikan masalah ibu itu. Dan akhirnya ibu janda ini menang karena pembelaan dari Pak Hakim. Yang kita pelajari di sini apa? Seseorang yang berdoa dengan gigih. Mungkin kita setiap orang dari kita pasti ada masalah, ada pergumulan yang sudah lama mungkin kita pergumulkan, tapi sampai saat ini belum kita dapat jawabannya. Apakah kita sudah menjadi orang yang bosan untuk berdoa, menjadi orang yang muak? Bahkan terkadang banyak kita dengar orang yang tidak dijawab doanya, menjadi orang yang putus asa, bahkan lari dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, karena mungkin dari Tuhan dia belum mendapat jawaban. Dari manusia sekitarnya, dengan iming-iming dia mendapatkan jawaban, dia tinggalkan imannya, dia tinggalkan Tuhannya. Dia dapatkan dengan cara instan. Tapi apa sebabnya? Doa kita terkadang sulit atau kita merasa terlalu lama dijawab Tuhan. Padahal kita maunya kan instan ya, selesai. Doa dapat, dan besok ada masalah lagi, doa selesai, gitu kan? Karena selama kita hidup pasti masalah tidak pernah habis menghampiri kita. Tapi di sini apa yang Tuhan ajarkan dengan kita? Kenapa? Tuhan itu sepertinya lambat sekali menjawab doa kita. Apa yang diinginkan Tuhan dari anak-anaknya untuk terus berdoa? Seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu, mungkin Tuhan lambat untuk menjawab doa kita. Karena Tuhan ingin kita menjadi orang yang ulet, orang yang tekun, orang yang sabar, menanti waktunya Tuhan. Dan kita tahu, semua doa-doa kita pasti dijawab Tuhan. Pasti dijawab Tuhan. Hanya tidak semua doa kita dipenuhi Tuhan. Dijawab Tuhan dan dipenuhi Tuhan, itu menurut saya itu berbeda. Dijawab Tuhan, kita sudah tahu jawaban Tuhan dalam doa kita adalah ya, tidak, dan tunggu. Tapi bagaimana jawaban doa Tuhan itu?
Apakah yang sudah kita doakan itu sesuai dengan keinginan atau kehendak Tuhan? Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dipenuhi Tuhan. Dan percayalah, segala doa kita, ketika kita naikkan dengan tidak jemu-jemu, terutama doa kita itu, kalau doa kita itu kebutuhan kita, pasti Tuhan diberikan. Tapi kalau mungkin keinginan yang lahir untuk memuaskan nafsu kita bilang, keinginan hidup kita, keinginan daging kita, saya yakin Tuhan tidak akan berikan, karena belum tentu kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita minta itu ketika Tuhan berikan kepada kita. Dan di sini kita lihat ibu ini, dia berdoa terus dan terus sampai akhirnya si hakim itu bosannya tadi dan dia bisa menang dalam perkaranya. Dan Tuhan ingin kita terus juga seperti janda ini menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah. Teruslah kita berdoa, apapun pergumulan kita, 1, 2, bahkan bertahun mungkin belum kita lihat jawabannya. Tapi jangan sampai misalnya tinggal selangkah lagi kita berhenti berdoa, sehingga ketika tingkatan itu sudah mau dibuka, kita tinggalkan, gak jadi kita dapat. Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk meminta kepada Tuhan, dan itu yang diinginkan Tuhan. Kalau saya sedikit ini mengatakan, kalau saya berdoa misalnya ada suatu pergumulan saya sepertinya bilang sama Tuhan selalu begini, ada perjanjian. Kalau saya bilang saya berjanjian atau perjanjian kami sama Tuhan gitu ya, kalau saya secara pribadi bilang gitu, Tuhan kalau memang ini tidak boleh, kau lupakan aku. Kalau memang ini tidak boleh, lupakan, dan aku tidak akan mendoakannya lagi. Dan pengalaman saya memang kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu akhirnya saya lupa sendiri dengan apa yang saya doakan itu. Dan kapan saya melupakan doa itu atau meninggalkan doa itu? Terkadang saya sendiri pun lupa gitu. Oh iya ya, berarti waktu itu Tuhan memang tidak kasih. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu. Dan memang itulah diinginkan Bapa kita, berkomunikasi dengan Dia gitu. Berbicara ketika kita doa, buka hati kita. Ungkapkan semua apa yang ada dalam hati kita. Gak usah malu sama Tuhan, Dia Bapa kita. Sebenarnya gak kita ungkapkan pun, Tuhan sudah tahu apa keinginan kita, apa kebutuhan kita, apa permasalahan hidup kita, bagaimana cara Dia menolong kita, itu sudah tahu. Tapi di sini Tuhan ingin komunikasi. Doa itu adalah komunikasi kita, manusia ciptaannya. Dia ingin kita berbicara kepada Tuhan, tapi juga jangan kita saja yang berbicara kepada Tuhan. Setelah kita berbicara kepada Tuhan, kita tinggalkan Dia. Itu namanya bukan berbicara, itu namanya laporan. Sekian, tinggalkan, balik. Enggak, setelah kita berdoa, mari kita coba duduk dulu 5 menit, merenungkan apa yang kita doakan tadi. Sungguhkah bisa dan benar menurut Tuhan? Dan bagaimana cara kita berdoa supaya tidak jemu-jemu, supaya tidak bosan? Karena di sini kayak kadang-kadang berdoa dengan tidak jemu-jemu katanya. Selalu ingat akan Tuhan. Fokusnya kita dalam doa adalah Tuhan, jangan masalah kita. Karena ketika kita berdoa dengan fokus kepada masalah, ketika tidak Tuhan terlalu lama untuk kita menjawab, kita jadi bosan. Akhirnya berhenti mendoakannya. Tapi kalau fokus kita kepada pemberi sumbernya, kita akan selalu setia menanti. Tuhan ingin anak-anaknya menjadi orang yang setia, karena Allah sendiri adalah Allah yang setia. Nah, bagaimana caranya berdoa yang baik itu? Di dalam kitab kita tahu ya, Rasul Paulus itu rasul yang sangat populer di orang Kristen. Dia itu banyak memberi contoh-contoh, dan saya senang dengan beliau ini, orang yang sangat gigih kelihatannya ya. Dari dia waktu
belum menjadi anak Tuhan dengan sungguh, ketika dia masih menerapkan hukum Tauratnya, dia pun sangat gigih di dalam agama yang dia percaya. Dan setelah dia ditangkap Tuhan pun lebih gigih lagi dalam Tuhan. Kita bisa melihat dia tidak pernah bosan berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10 itu ada dikatakan, kita ya. Sebab juga waktu kami 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka, dan seterusnya. Jelas di sini Rasul Paulus berdoa siang dan malam tanpa jemu-jemu. Dia mendoakan keinginannya untuk bertemu dengan jemaat di Tesalonika, orang-orang yang mungkin murid-muridnya ingin ketemu dia ingin meneguhkan iman mereka, dia ingin bersekutu dengan mereka. Tapi dalam jangka waktu yang lama belum bisa bertemu. Sehingga Rasul Paulus dia katakan tidak jemu-jemu di dalam surat ini. Mereka siang malam mendoakan. Sudahkah kita mendoakan apa yang menjadi masalah hidup kita siang dan malam? Kita tahu dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab seperti Daniel, Daud, itu ada yang 3 kali berdoa sehari, ada yang di sini saya yakin seperti Daniel 3 kali berdoa itu bukan berdoa untuk makan ya, siang pagi siang malam, tapi berdoa syafaat. Saya yakin berdoa syafaat atau berdoa pergumulan hidupnya. Sudahkah kita seperti itu? Dalam berdoa kita nggak harus di dalam kamar, dimanapun kita berada kita bisa berdoa. Memang kita perlu juga berdoa dalam kamar secara khusyuk, tapi kita ketika ada di rumah. Kalau kita hidup di jalanan atau di luar, bisa kok di antara kesibukan kita bersekutu dengan Tuhan kita. Di dalam hati pun Tuhan mendengar. Tapi yang penting, sudahkah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu? Itu yang Tuhan inginkan. Dan bagaimana supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan? Apa kehendakmu? Bagaimana yang diinginkan Tuhan? Supaya setiap doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Saya mendapatkan pelajaran dari Matius. Coba kita buka di Matius 6. Matius 6 ya. Ayatnya yang kelima sampai ayat ke-13 itu hal berdoa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa pelajari, bisa baca dan renungkan. Jika perikop ini kita lakukan, percayalah, semua doa kita pasti dijawab Tuhan. Kalau di sini sudah tercakup kerendahan hati, dikatakan dan sebagainya, itu ada dalam hal ini. Kita boleh pelajari di rumah, buat kita renungkan secara pribadi. Bagaimana sebenarnya doa yang akan dijawab Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan menjawab doa kita kalau sesuai dengan kehendaknya dan menurut waktunya. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian, kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan kita tahu bukan di waktunya kita. Dan berdoa di ayat ke-18-nya menarik itu sekali, katakan, Yesus katakan, kalau aku datang adakah iman yang dapat di muka bumi? Bagaimana dengan iman ini? Tadi Tuhan mengatakan bercerita tentang janda dan hakim, kok tiba-tiba dia lari ke iman. Kamu masih renungkan apa ya maksudnya gitu? Walaupun sering dibaca hanya berlalu begitu aja, yang kita tahu ya tadi seperti tadi cerita tentang janda dan hakim aja. Ternyata setelah yang saya pelajari lagi, bahwa yang dimaksud dalam iman ini adalah ketika doa kita selalu kita naikkan dengan
pengharapan dan percaya, tidak putus-putusnya. Disitulah iman kita bertumbuh. Doa dan iman itu jadikanlah menjadi fondasi hidup kita, supaya ketika Yesus datang, kita didapatinya memiliki iman sama Kristus. Akhirnya kalau saudaraku, di dalam kisah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Mari kita satu-satu. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi orang yang tetap berdoa di dalam kehidupan kami, di segala kesibukan kami. Kami tetap fokus kepada Engkau, sumber jawaban dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melihat pergumulan kami dan yang akan menjawab doa-doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.